Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, yang tak lupa juga yang saya hormati teman-teman semua kelas 1 PIB yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ini, yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Ya, saya di sini atas nama pribadi yaitu Aulia Syifa dengan nomor NIM 224110402055 akan menjawab ujian akhir semester 1 ini dari mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Langsung saja, jawaban yang pertama dari pertanyaan, penguatan moderasi kemarin dan sekarang yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah 2019-2024. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset lembaga maupun individu dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditunjukkan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang meluas diri teror dengan membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum kasus Sarinah 2016. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak, walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui 2 jalur, yaitu pencegahan dan ajakan kembali ke jalan yang benar. Dari deskripsi atas, jelaskan: A. Definisi paham radikal. B. Indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Yang C. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Yang D. Deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Yang E. Mendeskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Saya akan menjawab nomor 1 yang terlebih dahulu, yaitu definisi paham radikal. Yang pertama, radikal itu apa sih? Radikal memiliki arti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, fundamental, sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang menganut paham radikal. Itu menurut Widiana di dalam bukunya itu 2012. Menurut Dawinsa, radikalisme merupakan sikap jiwa yang membawa pada aktivitas untuk melemahkan dan mengubah tatanan dan mengganti dengan suatu gagasan yang baru. Jadi tujuan radikal itu ingin mengubah tatanan negara seperti itu. Terus yang nomor 1B, indikator tanda-tanda terpapar paham radikal. Indikatornya yaitu orang yang terpapar paham radikal yaitu dengan membela mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, atau ideologi yang dianutnya. Itu menurut Husniatus. Terus nomor 1 yang C yaitu implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Jawabannya yaitu radikal dalam kehidupan berbangsa yaitu suatu keyakinan militansi. Militansi di sini umumnya terkait pada ciri usaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan dan dengan semangat militan. Itu menurut dari Dr. Haji Nur Solihin, SAG dan MH. Radikal dalam kehidupan beragama. Radikal dalam kehidupan beragama yaitu contohnya menganut paham ijtihad fisabilillah dengan cara bom bunuh diri yang belum lama ini mengguncangkan Indonesia dan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang kejadian kemarin. Itu menurut Dr. Haji Nur Solihin, SAG MH. Terus deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme.
pendekatan persuasif untuk orang yang memiliki paham radikal itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. Yang kedua, melakukan upaya deradikalisasi terhadap individual dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi bersahabat dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. Yang ketiga yaitu komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut dilakukan dengan basis keluarga dan kerabat dekat untuk memaksimalkan pengaruh peran keluarga dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Itu menurut Ahmad Nurholis di dalam bukunya. Yang terakhir yaitu deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Sebagai ajaran universal yang kosmopolit, Islam tidak berwatak natif, misalnya dengan menafikan hubungan kemanusiaan dengan komunitas lain. Sebaliknya, Islam bukan saja mengutuk dengan tegas untuk pemaksaan dan rekrutmen menganuti agama, tetapi lebih dari itu, ajarannya asasinya sangat menjunjung tinggi hak-hak non-muslim yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Karenanya hubungan muslim dan non-muslim pada dasarnya adalah cinta damai. Terkecuali manakala muncul pemaksaan dan pelanggaran yang dapat memicu konfrontasi pada kedua belah pihak seperti itu. Itu menurut Dr. Abu Yazid MA LLM. Terus pertanyaan yang nomor 3. Di kelewatan yaitu pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme ya. Jadi pendekatan represif dalam menghalangi paham radikal itu dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahamkan ilmu pengetahuan dengan benar dan meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian dan lain sebagainya. Itu mohon maaf tadi kelewatan untuk pendekatan persuasif dan pendekatan represif. Selanjutnya itu nomor 2, apakah agama Islam mempunyai ideologi moderat? Jelaskan argumentasinya. Itu tadi sebagai ajaran universal yang kosmopolit, Islam tidak berwatak natif, misalnya dengan menafikan hubungan kemanusiaan dengan komunitas lain. Sebaliknya, Islam bukan saja mengutuk dengan tegas bentuk pemaksaan dalam rekrutmen mengerti agama, tetapi lebih dari itu ajaran asasinya sangat menjunjung tinggi hak-hak non-muslim yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Karenanya hubungan muslim dan non-muslim pada dasarnya itu cinta damai, terkecuali manakala muncul pemaksaan dan pelanggaran yang dapat memicu kontroversi pada kedua belah pihak. Itu menurut tadi yaitu Dr. Abu Yazid MA LLM. Pertanyaan nomor 3, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam khususnya di Indonesia. Jawabannya yaitu regulasi moderasi beragama menurut Prof. Quraish Shihab, yaitu pertama, pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah adil dalam arti sama seperti itu, yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada salah seseorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda. Adil juga berarti moderasi atau tidak mengurangi, tidak juga melebihkan seperti itu. Kedua, menurut Prof. Quraish Shihab, pilar keseimbangan. Menurut Prof. Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.
Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar. Sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Itu menurut Muhammad Fahri dan Ahmad Zainuri di dalam bukunya. Yang terakhir yaitu deskripsikan urgensi matkul PMI yang saudara rasakan. Menurut saya pribadi, pentingnya pendidikan mata kuliah moderasi pendidikan Islam ini di zaman sekarang seakan menjadi pelengkap ilmu dalam mempelajari agama dan berbangsa. Moderasi menurut para ahli menjadi pilar penting untuk mengurangi paham radikalisme. Bagaimana yang menurut Prof. Kursiap yaitu batas moderasi moderasi itu batas untuk mengetahui tentang suatu pengetahuan. Artinya kita sebagai manusia harus tengah saja dalam memutuskan sesuatu. Urgensi ini sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Demikianlah jawaban ujian akhir semester mata kuliah pendidikan moderasi Islam. Kurang lebihnya maaf. Undur makola wala tandur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.